Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar 2 aspek hukum dalam pembangunan tentang manajemen klaim, arbitrase, dan etika profesi serta profesionalisme. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Febrian Nurmas Setiawan Bayu Haji, jurusan Teknik Sipil dari Mercu Buana. Selanjutnya, kita masuk ke dalam materi tentang manajemen klaim proyek. Untuk pengertian klaim adalah permintaan mengenai biaya, waktu, dan atau kompensasi penampilan atau suatu yang telah ditetapkan dari salah satu pihak lain dalam kontrak konstruksi. Ada yang mengartikan klaim sebagai tuntutan yang berkonotasi negatif. Padahal klaim dalam pelaksanaan konstruksi adalah suatu hal yang wajar, walaupun ada juga klaim yang harus diselesaikan lewat pengadilan atau arbitrase. Klaim dapat diartikan sebagai permintaan atau tuntutan berupa kompensasi biaya atau jadwal di luar kontrak. Klaim dapat datang dari pihak kontraktor maupun pemilik. Pada umumnya, klaim diselesaikan dengan cara negosiasi, jarang ditempuh proses arbitrase atau litigasi. Penyebab klaim. Yang pertama, dokumen kontrak yang tidak jelas, tidak lengkapnya spesifikasi lingkup kerja, perbedaan interpretasi di antara pihak-pihak yang terlibat, perubahan kontrak atau lingkup kerja, perbedaan atau perubahan kondisi lapangan, keterlambatan dan faktor penyebabnya, pekerjaan tambahan, dan percepatan atau penangguhan waktu proyek, dan perubahan peraturan. Untuk penanganan klaim itu sendiri, yang pertama kita melakukan antisipasi untuk mencegah terjadinya klaim. Misalnya dengan dokumentasi, pemahaman kontrak, dan perencanaan yang matang. Apabila terjadi klaim, lakukan analisa tentang alasan klaim yang diajukan. Bila terjadi cukup alasan, besar kompensasi yang akan diberikan didasarkan kepada pencarian fakta, analisis yang mendalam, estimasi biaya, dan negosiasi. Selanjutnya kita masuk ke dalam materi arbitrase. Untuk pengertiannya tersendiri, pengertian arbitrase adalah penyelesaian masalah atau sengketa di luar peradilan hukum. Sesuai yang tertuang pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase merupakan metode penyelesaian masalah yang dibentuk melalui kontrak dan melibatkan para ahli di bidang konstruksi yang tergabung dalam badan arbitrase. Penyelesaiannya lebih cepat dan mudah dibanding dengan litigasi. Arbitrase dilakukan secara tertutup dan ditangani oleh para ahli. Apakah semua perkara bisa diselesaikan dengan perjanjian arbitrase? Pada dasarnya, arbitrase ini digunakan untuk menyelesaikan sengketa perdata di luar pengadilan. Tidak semua perkara bisa diselesaikan melalui cara ini. Seperti sengketa keluarga, arbitrase ini bisa diaplikasikan pada bidang perdagangan. Selain itu,
bisa juga diterapkan untuk sengketa terkait hak yang berdasarkan hukum atau peraturan undang-undang yang dikuasai sepenuhnya oleh pihak bersengketa. Arbitrase dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 pada pasal 66 menyebutkan bahwa suatu putusan arbitrase internasional hanya dapat diakui dan dilakukan pada wilayah hukum Republik Indonesia jika memenuhi syarat-syarat berikut ini. Untuk yang pertama, putusan arbitrase diberikan oleh majelis arbitrase atau arbitrate. 2. Putusan arbitrase dibatasi oleh ketetapan hukum di Indonesia, di mana di dalamnya mencakup ruang lingkup hukum perdagangan. Yang ketiga, putusan arbitrase internasional hanya bisa dilakukan di Indonesia dengan tidak bertentangan pada ketertiban umum. Yang keempat, putusan arbitrase ini internasional bisa dijalankan setelah mendapatkan eksekutor dari pihak ketua PN. Untuk materi selanjutnya, kita masuk ke dalam materi etika profesi serta profesionalisme. Untuk pengertiannya tersendiri, pengertian etika profesi atau disebut lain profesional etik adalah sikap hidup berupa keadilan untuk mendapat atau bisa memberikan suatu pelayanan profesional terhadap masyarakat, itu dengan penuh ketertiban serta juga keahlian, yakni sebagai pelayanan dalam rangka melakukan tugas yang merupakan kewajiban terhadap masyarakat. Untuk pengertian profesionalisme adalah tingkah laku dari berbagai jenis perilaku dan sikap seseorang dalam lingkup kerja atau bisnis. Seseorang tidak harus bekerja dalam profesi tertentu untuk menunjukkan kualitas dan karakteristik penting seorang profesional. Profesionalisme mengarah pada kesuksesan di tempat kerja, reputasi profesional yang kuat, serta etika dan keunggulan kerja yang tinggi. Kode etik profesi. Kode etik profesi merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Kode etik umumnya termasuk dalam norma sosial, namun bila ada kode etik yang memiliki sanksi yang agak berat, maka masuk dalam kategori norma hukum. Kode etik ini juga dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Kode etik merupakan pola, aturan, atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Tujuan kode etik agar profesional memberikan jasa sebaik-baiknya sebagai pemakai atau nasabahnya. Adanya kode etik akan melindungi perbuatan yang tidak profesional. Selanjutnya, prinsip-prinsip profesi, etika profesi. Yang pertama, tanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya. Tanggung jawab terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya. Keadilan. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang terjadi haknya. Otonomi. Prinsip ini menuntut agar setiap kawan profesional memiliki dan diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya. Selanjutnya, tujuan kode etik profesi. Yang pertama, untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat, untuk meningkatkan mutu profesi. Yang kelima, untuk meningkatkan
mutu organisasi profesi. Yang keenam, meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi. Yang ketujuh, mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Yang kedelapan, menentukan baku standarnya. Selanjutnya, kita etika produksi konstruksi. Untuk manajemen proyek, salah satu elemen penting dari profesi mereka adalah pertimbangan ketika dan tanggung jawab sosial. Menurut Freyен 1997, harus ada konflik antara moralitas dan manajemen yang baik-baik. Untuk penting bahwa manajemen proyek melakukan pekerjaan mereka secara etis. Ini dari pembukaan kode etik bagi manajer proyek menurut Walker 1989. Selanjutnya menegaskan lingkup kode etik yang dapat diperlukan oleh manajer proyek. Kontraktor konstruksi juga diharuskan untuk berperilaku secara etis. Sebuah terakhir wawancara survei profesional konstruksi menunjukkan peran penting etika melakukan bermain di kontraktor konstruksi menurut Bitger dan G 1996. Selanjutnya suatu mengejutkan bahwa mengingat bahwa orang yang bekerja di industri konstruksi 2 kali lebih mungkin mempertahankan cedera utama dan 5 kali lebih mungkin untuk dibunuh daripada rata-rata untuk semua industri menurut Davis 2021. Menjadi jujur dan realistis juga dikatakan sebagai dasar aspek integritas profesional, terutama ketika membuat klaim dan estimasi, menurut Johnson. Itu saja presentasi untuk tugas besar 2 aspek hukum dalam pembangunan kali ini. Saya akhiri. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.